Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita kembali lagi dalam kajian kitab Jurumiyah yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yakni bab tamyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tamyizi. At-tamyizu wal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minaz zawati. Nahu qaulika tasabbaba Zaidun araqan wa tafaqqa Bakrun syahman wa tauba Muhammadun nafsan wa ishtaraitu ishrina gulaman wa malaktu tis'ina najatan wa Zaidun akramu minka ban wa ajmalu minka wajhan. Bagian keenam dari isim yang dinasabkan adalah tamyiz. Jadi tamyiz ini merupakan isim yang dinasabkan, yaitu bagian yang keenam. Rukun tamyiz itu ada 3, yaitu yang pertama ada amil tamyiz, yang kedua mumayyiz, yang ketiga tamyiz, yang mana ketiganya ini harus ada ketika disebut dengan tamyiz. Pengertian tamyiz ini terbagi menjadi 2. Yang pertama menurut lugat, yaitu faslu syai'in an syai'in akhar. Artinya membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Itu disebut dengan tamyiz menurut lugat. Setiap membedakan sesuatu dengan yang lainnya itu disebut tamyiz. Kita bisa membedakan antara putih dan hitam dari bentuk, dari warna. Ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek. Kita bisa melihat keindahan, dan yang lainnya itu adalah membedakan, sehingga kita bisa membedakan dengan mata. Allah memberikan mata kepada kita untuk melihat, sehingga kita bisa membedakan mana yang kita lihat perbedaannya, sehingga itu adalah nikmat yang besar daripada Allah, yang harus kita syukuri. Karena dengan melihat nikmatnya begitu banyak. Bayangkan kalau kita tidak bisa melihat. Mereka orang-orang yang tidak bisa melihat, orang-orang yang buta, gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Maka kita harus mensyukurinya. Nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa merasakan dengan indera perasa kita. Kita bisa membedakan makanan manis, pahit, asin. Itu adalah nikmat yang begitu besar. Itu adalah sesuatu yang bisa dibedakan oleh kita, yang merupakan semuanya adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Jangan sampai ketika nikmat itu dicabut, kita baru ingat bahwa itu adalah nikmat yang begitu besar. Penglihatan, rasa kita, indera peraba, panca indera yang kita miliki, itu harus digunakan sesuai dengan perintah Allah. Karena itu akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di akhirat. Karena apa yang kita miliki, badan ini, panca indera ini yang kita pakai, akan dipinta pertanggungjawabannya. Akan dihisab apakah badan kita, panca indera, dipakai untuk melaksanakan perintah Allah, atau
sebaliknya malah larangan Allah yang dilaksanakan, maka sebelum terlambat gunakanlah anggota badan kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu menurut lugot tamyiz. Jadi bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Yang kedua, menurut istilah. Tamyiz menurut istilah adalah wal ismul mansubu al mufassiru liman bahama minazawati. Artinya isim yang dinasabkan, yang menjelaskan atau mentafsirkan sesuatu yang samar dari dat. Jadi tamyiz ini, adanya tamyiz adalah untuk menjelaskan sesuatu yang samar, yang belum jelas daripada zat. Kalau hal itu daripada kelakuan, tingkah, kalau tamyiz itu menjelaskan terhadap sesuatu yang samar daripada zat. Contoh di sini, tasobbaba Zaidun arokon. Tadi disebutkan bahwa tamyiz harus ada 3 rukun. Yang pertama amil tamyiz, yang kedua mumayyiz, yang ketiga tamyiz. Dalam tasobbaba Zaidun arokon ini, tasobbaba menjadi amil tamyiz, Zaidun menjadi mumayyiz, arokon menjadi tamyiz. Jadi rukunnya sudah terkumpul 3, maka ini disebut tamyiz. Tasobbaba telah mengalir Zaidun dari Zaid, arokon yaitu keringatnya. Jadi lapan arokon ini menjelaskan daripada lapan tasobbaba Zaidun. Jadi dat Zaid itu apa yang mengalir itu. Nah, dijelaskan dengan adanya tamyiz. Kemudian istaro itu isrina gulaman. Istaro itu menjadi amil tamyiz, isrina menjadi mumayyiz, gulaman menjadi tamyiz. Istaro itu saya membeli isrina 20 gulaman budak. Ini disebut tamyiz karena sudah memenuhi rukun tamyiz dan menjelaskan daripada zat. Apa yang dia beli, apa yang saya beli, yaitu budak. Kemudian malaktu tis'ina na'jatan. Malaktu menjadi amil tamyiz, tis'ina menjadi mumayyiz, na'jatan menjadi tamyiz. Nah, ini juga sama, sudah terkumpul rukun tamyiz yang 3, maka ini bisa disebut dengan tamyiz. Malaktu saya memiliki tis'ina 90 na'jatan kambing betina. Jadi lapan na'jatan ini menjelaskan suatu zat daripada amil tamyiz dan mumayyiz itu. Jadi kita bisa memahami daripada kalimat tersebut dengan adanya tamyiz. Kemudian wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dalam tamyiz ini mempunyai syarat membuat tamyiz itu ada 2 gitu. Yaitu yang pertama, tamyiz harus dari isim nakiroh. Jadi yang menjadi tamyiz ini harus dari isim nakiroh, jangan dari isim ma'rifat gitu. Isim nakiroh kullu ismin syai'in bi jinsihi la yukhtassu bihi wahidun duna akhar. Isim nakiroh itu isim yang menunjukkan secara umum
bukan secara khusus. Jadi tidak ditentukan kepada satu jenis saja secara umum. Jadi tamyiz yang pertama syaratnya harus dari isim nakiroh. Yang kedua, adanya tamyiz harus sesudah sempurnanya kalam. Di syarat yang kedua, tamyiz itu harus sudah sempurna kalamnya. Artinya ketika fi'il sudah ada fa'il atau fi'il, fa'il, maf'ul kalau muta'addi, kemudian mubtada harus ada khobara itu. Jadi ketika sudah sempurna kalam, kemudian boleh adanya tamyiz, baru bisa ada tamyiz. Karena tamyiz itu harus sudah sempurnanya kalam. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan menjadikan ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.